Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Saya atas nama Marta Derlianti Atonis, NIM 102-2020-0017. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi di bab 2, yaitu peran dan kontribusi TIK pada pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama itu peran TIK di PAUD. Saat ini sebagian besar anak belajar secara online. Tidak terkecuali di lembaga PAUD, sekolah menggunakan perangkat TIK yang beragam untuk berkomunikasi, membuat, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Nah, dalam pembelajaran ini terdapat dua fungsi utama, yaitu yang pertama teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Nah, yang kedua teknologi informasi sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Nah, adapun manfaat TIK yaitu melibatkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software beserta aplikasinya, seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD, proyektor, CD, pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Nah, bagian kedua itu TIK sebagai sarana optimalisasi perkembangan anak. Nah, yang pertama itu pengembangan kreativitas. Nah, pemanfaatan TIK pada pembelajaran anak memberikan peluang besar bagi perkembangan kreativitas pada anak. Nah, kreativitas sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran dan dapat menyebabkan anak-anak bersenang-senang dan menikmati. Adapun bidang pembelajaran kreatif yang meliputi seni, kerajinan, musik, tari, permainan imajinatif, dan bermain peran. Yang kedua, bermain imajinatif. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan kegiatan bermain imajinatif adalah alat perekam video. Perekam video itu dapat merekam semua jenis permainan imajinatif seperti berdandan dan boneka. Yang kedua, perkembangan seni. Nah, mini disc atau perekam atau pemutar suara adalah sumber belajar yang sangat fleksibel. Mini disc juga dapat digunakan untuk mendengarkan musik dengan tenang atau musik dengan senang, atau anak-anak mungkin senang bergerak dan menari mengikuti musik. Nah, yang keempat, perkembangan fisik dan motorik. Nah, perkembangan fisik penting pada anak kecil. Mereka berkembang pesat dan mempelajari keterampilan dan kompetisi baru setiap saat. Nah, mereka mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kendali atas gerakan mereka dan cara mereka menangani alat dan peralatan. Nah, adapun bagian-bagian dari perkembangan motorik kasar yaitu yang pertama keterampilan motorik kasar. Nah, anak-anak mengalami tantangan fisik yang luar biasa di tahun-tahun awal mereka. Nah, adapun latihan gerakan motorik kasar seperti latihan keseimbangan pada papan dan melompat benda. Nah, yang bagian kedua keterampilan motorik halus. Nah, peralatan TIK seperti kamera digital, perekam, dan komputer semuanya memerlukan ketangkasan untuk menggunakannya secara efektif. Nah, adapun latihan-latihan yang digunakan
untuk melatih motorik halus seperti keyboard, mouse atau tombol, luas dan knob. Nah, yang bagian kelima, pengembangan bahasa. Nah, dalam pengembangan bahasa terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama, komunikasi bahasa dan literasi. Nah, percakapan dengan orang dewasa yang peduli, mendorong, menggambar dan melukis, serta bermain pura-pura adalah beberapa pengalaman yang mendorong perkembangan bahasa dan literasi dini. Nah, yang kedua, kemampuan berbicara. Nah, teknologi dapat mendukung menikmati selama kegiatan bermain peran yang bisa dilakukan anak pada game yang tersedia di perangkat atau bermain peran di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang ada. C. Mengembangkan keterampilan membaca. Nah, kamera digital dapat merekam kontribusi imajinatif anak, misalnya membuat rumah di area balok. Nah, bagian D, mengembangkan keterampilan menulis. Nah, paket pengolah kata membuat anak-anak untuk menulis dan mencetak cerita atau surat mereka kepada teman. Bagian ke-6, perkembangan sosial emosi. Nah, dalam perkembangan sosial emosi dibagi lagi dalam beberapa bagian. Nah, yaitu yang pertama, membangun harga diri. Nah, pengembangan konsep diri, sosial dan emosional memberi anak kesempatan terbaik untuk sukses di semua bidang pembelajaran. Yang kedua, membangun keyakinan diri. Anak-anak yang menggunakan TIK yang sesuai akan tertarik bersemangat dan termotivasi. Nah, bagian berikut, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, perangkat TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi fasilitas yang sangat efektif dan belajar kelompok. Melalui perangkat digital, anak-anak akan mau belajar tentang berbagi, bergiliran, bekerja sama, dan berkolaborasi. Ketika mereka berdiskusi dalam suatu kegiatan yang sangat ingin mereka ikuti. Bagian berikut, TIK mengajarkan persamaan hak. Nah, dalam TIK dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan dan memberi semua anak kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi penuh. Bagian berikut, pengenalan multikultur. Nah, teknologi dapat digunakan secara efektif untuk menegaskan keragaman pada anak-anak. Perangkat lunak yang dipilih dengan cermat dapat menegaskan keragaman budaya, bahasa, dan warisan etnis anak-anak dan mengembangkan respon positif dalam diri anak-anak terhadap keragaman budaya dan ras. Ketujuh, pemecahan masalah, sains dan matematika. Nah, pengalaman dan proses matematika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan termasuk menghitung, menyortir, mencocokkan, mengurutkan, mencari pola, membuat koneksi, memahami nilai bilangan, mengenali bentuk dan mengukur, serta membangun kesadaran spasial. Nah, bagian ke-8, menghubungkan matematika dengan pembelajaran lainnya. Nah, anak-anak yang belajar di depan komputer dapat berbicara satu sama lain tentang apa yang mereka lakukan, dan orang dewasa yang duduk bersama anak-anak dapat memfokuskan pemikiran mereka
pada pengembangan konsep matematika dan mendorong penggunaan bahasa untuk mendukung proses pembelajaran. Bagian ke-9, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. Nah, anak-anak saat hidup di lingkungan yang berteknologi menjadi rumah, dan di sekitar mereka ada remote control untuk televisi, pemutaran DVD, dan sistem suara. Bagian ke-10, pemahaman tentang dunia dan masa depan. Nah, teknologi mendukung tujuan pembelajaran awal lainnya seperti mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar tentang dunia. Nah, sumber daya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat anak-anak dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman penting yang akan memungkinkan mereka memahami lingkungan terdekat mereka sendiri serta lingkungan orang lain. TIK atau teknologi dan informasi juga dapat membantu anak-anak untuk fokus pada fitur objek tertentu dan membuat mereka mengamati serta dekat persamaan, perbedaan, dan pola dan perubahan. Nah, bagian C, kontribusi TIK atau teknologi komunikasi dan informasi pada optimalisasi perkembangan anak. Penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi memberi anak-anak kesempatan untuk memperluas dan mengembangkan pembelajaran mereka di sekolah. Adapun kontribusi TIK sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengembangan personal, sosial, dan emosional. Yang kedua, pengembangan bahasa. Yang ketiga, pengembangan matematika awal. Yang keempat, pengembangan motorik. Kelima, pengenalan pengetahuan sains. Keenam, pengembangan kreativitas. Ketujuh, media belajar dan bermain pada pendidikan khusus. Bagian D, keuntungan pengenalan TIK sejak dini. Nah, keuntungan penggunaan komputer. Adapun bagian-bagian keuntungan penggunaan komputer sebagai berikut. Nah, yang pertama, meningkatkan keterampilan belajar. Yang kedua, stimulasi kreativitas dan imajinatif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan verbal dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan perkembangan kepribadian. Yang kelima, penguasaan berpikir logis dan pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih tepat. Yang bagian terakhir atau bagian E, kontribusi proyek 2. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ketika digunakan dengan tepat, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan pembelajaran anak-anak dan mendorong permainan yang bertujuan dan eksploratif. Kolaborasi, kerjasama, diskusi, kreativitas, pemecahan masalah, pembiasaan resiko, dan pemikiran yang fleksibel. Nah, mungkin ini sedikit dari materi pada bab 2 yang dapat saya sampaikan. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.